I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Halo guys, kalian tahu nggak sih tentang pertempuran Ambarawa? Berikut kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Simak video ini ya. Peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigadir Artelina dari Divisi India ke-23 di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada tanggal 20 Oktober 1945. Brigadir tersebut bertugas mengurus tawanan perang dan berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia memperkenalkan Brigadir Battle untuk mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata pasukan Sekutu diboncengi oleh Nica dan mempersenjatai para bekas tawanan itu. Maka pada tanggal 26 Oktober 1944 pecahlah insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan dari Presiden Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pihak Sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied prisoners wars and internees. 2. Jalan raya Magelang sampai Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sampai Sekutu. 3. Aktivitas Nica tidak akan diakui Sekutu dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Tanggal dan tahun pertempuran ini bermula dari kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pasukan tersebut merupakan Divisi India ke-23 yang memiliki misi mengurus tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang. Sesampainya di Semarang, pasukan Sekutu bergerak menuju Magelang. Di daerah inilah kontak senjata antara pasukan Sekutu dan pasukan Indonesia mulai terjadi tepatnya pada 26 Oktober 1945. Terdapat banyak tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa yang rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman, Panglima dan Jenderal Indonesia pertama dan termuda yang menjadi peserta pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman bertindak sebagai Panglima Perang Ambarawa dan akhirnya memenangkan perang sengit itu dengan menggunakan taktik supit urang. 2. Letkol Gatot Subroto. Letnan Kolonel Gatot Subroto adalah salah satu tokoh penting dalam pertempuran Ambarawa. Peran Letnan Kolonel Gatot Subroto sebagai peserta pertempuran Ambarawa adalah sebagai juru taktik utama. 3. Letkol Isdiman. Peran Letnan Kolonel Isdiman dalam pertempuran Ambarawa adalah sebagai ahli siasat atau ahli strategi. Letnan Kolonel Isdiman dikenal sebagai jiwa pemberontak yang hidup, memompa darah juang para gerilya muda. Saat ini nama Isdiman terpampang di sebuah jalan di Purwokerto, yakni Jalan Overste Isdiman atau biasa dikenal dengan Jalan Office. 4. Kolonel GPH Jatikusumo. GPH Jatikusumo adalah tokoh kunci dalam pertempuran Ambarawa dan menjabat sebagai komandan Divisi 4. Tugas utama divisi ini adalah melacak dan mengepung pasukan asing. GPH Jatikusumo memegang banyak posisi penting sepanjang hidupnya. Misalnya Ketua BKR Surakarta, Panglima Divisi TRI 4, Kepala Staf Angkatan Darat, Menteri, dan Duta Besar. 5. Kapten Surono Rekso Dimejo. Pada saat peristiwa Palagan Ambarawa, beliau menjabat sebagai kapten di bawah komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Dan selama menjabat sebagai Gubernur NMA tahun 1965, Surono membantu Panglima Kodam 7 atau Diponegoro saat itu. Brigjen Surjo Sumpeno mengalahkan aksi G30 SPKI di Jawa Tengah khususnya di lingkungan Kodam Diponegoro sendiri setelah saat mengumumkan berdirinya Kodam Diponegoro. 6. Letkol Sarbini Marto Diharjo. Pada masa perjuangan, khususnya pada tanggal 20 Oktober 1945, ia yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel memimpin pasukan Resimen Pusat Kedu, Tentara Keamanan Rakyat untuk menyerang dan menutupi pengepungan pasukan Sekutu dan Nica di Desa Jambu. Ambarawa dikenal sebagai insiden Palagan Ambarawa.
Perjalanan peristiwa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah Brigjen Bethel mendarat di Semarang dengan tujuan memberikan tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kemunculan sekutu ini didampingi oleh NACA. Ketika pasukan sekutu dan NACA pergi ke Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tahanan dari tentara Belanda, para tahanan malah dipersenjatai yang membuat marah pihak Indonesia. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang. Hingga pertempuran pecah di Magelang, tentara sekutu mulai bertindak sebagai pemimpin yang berusaha melucuti tentara keamanan rakyat dan menabur kekacauan. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Rensumen 1 Kedua yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Pak Sarbini juga membalas aksi ini dengan mengepung pasukan sekutu dari berbagai arah. Akhirnya mereka selamat dari kehancuran melalui campur tangan langsung dari Presiden Soekarno yang menenangkan suasana. Tentara sekutu kemudian diam-diam meninggalkan kota Magelang dan menuju Banteng Ambarawa. Pasukan sekutu kembali menghadang Batalion 1 Soarjo Soemarno di Ngayik. Saat rekat ini berlangsung, pasukan sekutu berusaha merebut 2 desa di sekitar Ambarawa. Tentara Indonesia saat ini terdiri atas Yon Pendeta Adrogi, Yon Sugeng, dan Yon Soeharto. Pasukan sekutu juga mengarahkan tawanan perang Jepang dengan bala bantuan dari tank mereka. Kemudian menyusup ke posisi Indonesia dari belakang, sehingga Indonesia kemudian maju ke Bendana. Akhir pertempuran Ambarawa. Setelah adanya pertempuran lain dengan skala yang lebih kecil namun bersifat kontinu, 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 15, serangan dinyatakan selesai. Tentara Indonesia dengan bantuan rakyat kembali menguasai kota Ambarawa. Selanjutnya, sekutu mengakui kekalahan dan mundur ke kota Semarang. Salah satu kunci keutamaan kemenangan ini adalah memiliki rasa solidaritas yang kuat, bahkan ketika berhadapan dengan tentara sekutu yang dipersenjatai dengan berbagai senjata modern dan canggih. Pejuang kemerdekaan itu tidak kenal takut. Kolonel Sudirman kemudian dipromosikan menjadi Mayor Jenderal sebelum dimulainya pertempuran Ambarawa. Dia menjelaskan pentingnya mengalahkan sekutu di Ambarawa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah satu alasan adalah militer memiliki rencana besar untuk menjadikan kota sebagai basis kekuatan utama dengan tujuan menguasai wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui semboyan terkenal, miskin, rusak, atau manja, mentah-mentah, tumbuh, dan menghilang. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know